وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian balasan buat pemakan riba, orang yang makan riba balasannya apa? Imam As-Sarkhosi menyampaikan 5 balasan. Yang pertama kesurupan. Ya, kesurupan. Kayak maksud gampangnya sambet. Sambet otaknya itu pokoknya duit. Nambah, sugih. Gitu. Padahal ya sebenarnya zong gitu. Kosong. Hartanya itu harta yang akan hanya dijadikan ongkos buat dia sakit, ongkos tambah ruwet hidupnya, dan parah lagi ongkos untuk masuk neraka. Gitu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Tidak bisa berdiri kecuali seperti orang yang kemudian turupan karena penyakit gila. Dzalika bi annahum qalu, itu karena mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli yang mereka lakukan itu sama kok kayak riba. Riba yang mereka lakukan sama kok kayak jual beli. Wa harrama riba wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi Allah halalkan yang jual belinya, haramkan ribanya. Wa man ja'ahu mau'idatum mir rabbih, maka siapa yang kemudian ya, sudah kedatangan peringatan dari Robnya, fantaha, kemudian dia berhenti, falahuma salafa, maka buat dia apa yang pernah dilewati dulu, hal-hal haram yang dulu ya sudahlah gitu kan. Wa amruhu ilallah, dan semua diserahkan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu butuh tobat ya, nggak langsung diem-diem aja. Kalau pernah kerja di bank ya harus tobat. Kalau tobatnya nggak benar biasanya hijrahnya itu setengah-setengah. Ada orang datangin saya udah sepuh, udah tua ya. Jadi dia tobat dari bursa efek di Jakarta gitu. Terus pindah ke Solo gitu. Pindah ke Solo, saya pikir ya awalnya dia kerja di developer syariah gitu. Wah bagus dong Pak. Terus dia terakhir cerita kalau dapat duitnya kalau closing, kalau laku rumahnya baru kemudian dapat duit. Padahal sebulan belum tentu laku. Gitu. Setahun katanya laku cuma 1 atau 2. Nah, terus buat bulanan gimana kata dia? Kata saya terus nanya. Dia ngomong, saya kerja lagi di bursa efek tapi yang ada di Solo. Sama aja Pak. Nanggung gitu. Kalau emang mau tobat selesaikan semua. Jangan aku tobat tuh nggak minum apa vodka tapi minum cium bekonang ya sama aja. Nah, tobat ya tinggalin semua. Ya. Aku tobat tuh nggak pakai putau tapi pakainya ganja sekarang sama aja. Tinggalin semua. Ya, namanya larangan tinggalkan semuanya. Udah jangan masuk sedikit pun jangan. Kemudian apa? Waman ada siapa yang kemudian sudah datang peringatan kok balik meneh faulaika ashabunar, mereka akan masuk di neraka hum fiha khalidun, dan akan kekal di dalam. Kemudian yang kedua, keberkahannya dihapus. Nah, ayatnya yamhaqullahu riba. Yamhaqullahu riba. Allah akan hapus, musnahkan riba. Yamhaq ini hapusnya pelan-pelan ya. Jadi nggak tiba-tiba hartanya hilang semua langsung. Pelan-pelan. Bawa sakit, kena overdosis, istrinya main gila gitu. Atau mungkin dia punya bisnis apa gitu bangkrut. Banyak itu. Tadi malam saya diskusi sama bapak saya soal ini tuh case-case nyata gitu di sekitar rumah bapak saya gitu. Si fulan gini berantakan rumah tangganya. Maka ya silakan, sampai bapak saya itu keluar statement yang menurut saya indah gitu. Jadi ketika itu nggak terjadi sama orang-orang itu, maka ya seolah-olah ayat ini nggak benar gitu. Padahal kita sebagai orang beriman harus mengimani kalau ayat ini pasti benar gitu. Karena pasti benar makanya pasti terjadi. Tinggal nunggu waktu apakah terjadi pada orangnya atau anak turunnya. Kan ada yang kemudian orangnya mati, hartanya masih ada, ternyata pas anaknya itu berantakan ya orang. Jadi jangan coba-coba, jangan coba. Yamhaqullah riba, kan dihapus. Kumpul ke sidik, buka sidik jadi oke gitu, tapi hilang gitu. Pasti itu. Tinggal nunggu waktu aja. Besok kalau nggak besok tahun depannya lagi pasti hancur. Yang ketiga, kufur. Bagi yang menghalalkannya, jelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqul riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah musnahkan riba dan Allah nggak nyukai setiap orang yang tetap dalam keingkarannya. Jadi kalau wani ngalal ke riba maka bisa kufur.
kemudian termasuk berbuat dosa besar. Hati-hati, syahadatnya batal gara-gara riba. Didik riba. Iya kita mau hidup kalau nggak pakai riba. Bahasa-bahasa gitu tuh hati-hati tuh. Nanti tiba-tiba ya imannya dianggap nggak ada, rusak. Yang keempat, kekal di neraka. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Yaitu mereka akan dikekalkan di neraka. Kenapa? Ya karena udah dikasih peringatan kok ngeyel. Nah, ngeyelnya mungkin sampai level mengingkari kewajibannya atau malah menghalalkan pengharamannya, wis bisa masuk neraka kekal di dalamnya. Hati-hati. Yang kelima, Allah Ta'ala memerangi memakan riba. Ya Allah yang mendeklarasikan perang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan riba. Nek memang benar kamu ini orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, nek rambok kerja ke fa'danu biharbi minallah wa rasulih. Ya, maka ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya ya, sudah mengumumkan perang tuh kepada kamu tuh. Wa intum betum walakum ru'usu amwalikum. Tapi nek kamu tobat, silakan ambil pokok hartamu aja. La tadlimun, kamu nggak didolimi, wala tudlamun, dan kamu nggak mendolimi. Ya, kalau udah perang lawan Allah, siapa yang menang? Nggak ada yang menang. Nah, yes. Paling aman tuh apa? Menghindar peperangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.